Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Alfadilah dengan NIM 20400-1285 dari kelas TBIC. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Apa yang Anda ketahui tentang pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam? Berikut penjelasannya. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang diidealkan. Dan selanjutnya, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Selanjutnya, pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu merupakan hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui kebenarannya. Sedangkan pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan Islam merupakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengesahkannya serta agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ilmu pendidikan Islam merupakan uraian secara sistematis dan ilmiah tentang bimbingan atau tuntutan pendidikan kepada anak didik dalam berkembang agar tumbuh menjadi pribadi yang baik menurut ajaran Islam. Selanjutnya, dasar-dasar penelitian pendidikan Islam. Yang pertama, ruang lingkup atau lapangan penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam bersifat universal, dalam artian mencakup semua ranah dan dikaji dengan banyak sumber konsep kajian. Selain itu, ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam diantaranya berupa komponen-komponen pendidikan yang mencakup yang pertama, interaksi pendidikan, yang berarti pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berdasarkan interaksi antara peserta didik dengan para pendidik, serta berbagai sumber pendidikan. Dan yang kedua, tujuan pendidikan, yang berarti kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut dengan tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan, yang dimana proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, pergaulan pendidikan, yang berarti pergaulan pendidikan dalam proses pengembangannya berlangsung secara informal, alamiah, dan mungkin juga tidak disadari, walaupun dari sisi pendidik seharusnya selalu disadari dan mengatakan bahwa proses pendidikan dalam situasi pergaulan berlangsung melalui percontohan. Yang kedua, model dan jenis penelitian pendidikan Islam. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian menggunakan hipotesis dan penelitian tidak menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak menggunakan hipotesis biasanya penelitian berbentuk deskriptif, filosofis, historis, dan penelitian evaluasi. Sedangkan menurut jenis data yang dipergunakan, penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Beberapa jenis penelitian diantaranya yang pertama, penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan penelitian adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan dapat diamati. Dan yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian ini pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang ketiga, penelitian evaluasi. Penelitian ini meliputi hakikat dan pentingnya penelitian evaluasi, jenis dan pelaksanaan penelitian evaluasi dan evaluasi pendidikan, dan prosedur pelaksanaan penelitian evaluasi.
Dan yang keempat, penelitian kepustakaan. Penelitian ini meliputi penelitian naskah berupa pengertian dan tata cara penelitian, penelitian humaniora dan pendekatan kewahyuan, dan yang kelima, penelitian historis. Penelitian ini adalah penelitian penelusuran dan penemuan sumber sejarah, pengukuran dan penyajiannya dilakukan secara kritis. Dan yang keenam, penelitian dasar. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan perluasan ilmu tanpa memikirkan manfaat dari penelitian tersebut. Dan yang ketujuh, penelitian analisis. Penelitian ini adalah penelitian yang desain risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta. Oleh karenanya, dalam riset ini terlibat satu atau lebih hipotesis. Dan yang kedelapan, penelitian kasual eksperimen. Penelitian ini adalah penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu. Biasanya penelitian ini pada manusia, di mana mereka tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya mendapat perlakuan karena berstatus sebagai grup kontrol. Dan yang kesembilan, penelitian komparatif. Penelitian ini adalah penelitian yang tidak memakai data masa lalu, melainkan menggunakan data masa sekarang dengan sifat ex post facto yang data dikumpulkan setelah suatu kejadian selesai berlangsung. Dan yang ke-10, penelitian verifikatif. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan variabel dari hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan data empiris. Dan yang ke-11, penelitian pengembangan. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan masalah-masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori-teori dari suatu ilmu tertentu untuk memecahkan masalah itu secara rasional yang biasanya dilakukan dengan cara deduktif. Dan yang ke-12, penelitian studi kasus. Penelitian ini adalah pengkajian suatu masalah yang bersifat terbatas dan kesimpulannya pun hanya berlaku untuk kasus tertentu, meskipun bisa menjadi presiden bagi kasus berikutnya. Dan yang ke-13 atau yang terakhir, penelitian terapan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan atas dasar permasalahan yang signifikan yang hidup di masyarakat sekitar. Selanjutnya, kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik. Ada 18 kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik. Di antaranya, yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Dan yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Yang kelima, koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antara bagian dalam penelitian. Dan yang keenam, konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran-penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli-ahli pendidikan Islam. Yang kedelapan, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang seragam. Yang kesembilan, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Dan yang kesepuluh, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Dan yang ke-11, objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Dan yang ke-12, dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Yang ke-13, kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang ke-14, validitas dan keandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan uji coba instrumen penelitian sebelum digunakan pada subjek penelitian. Jika pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik penjaminan keabsahan data.
Dan yang ke-15, dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Dan yang ke-16, memiliki akurasi yang tinggi atau dapat diterima. Yang ke-17, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Dan yang terakhir, berimbang antara nilai manfaat penelitian dengan biaya penelitian. Selanjutnya, dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu adalah studi sistematis tentang segala sesuatu yang dapat diuji dan diverifikasi, sedangkan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dan definisi pendidikan, pendidikan adalah sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan tuntunan nilai-nilai Islam. Dasar ilmu pendidikan Islam. Teori-teori tentang pendidikan yang berdasarkan Islam karena berdasarkan keyakinan. Orang Islam meyakini bahwa kehidupan tidak seluruhnya dapat diserahkan kepada kemampuan akal atau kepada kemauan manusia. Dalam Al-Quran ada janji-janji Tuhan tentang surga dan neraka. Al-Quran didukung oleh dasar kedua yaitu hadis Nabi dan didukung pula oleh akal. Al-Quran, hadis, dan akal sebagai dasar dari teori-teori pendidikan Islam. Dengan begitu, maka ilmu pendidikan Islam yang isinya adalah teori-teori tentang pendidikan Islam juga berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan akal. Tujuan pendidikan Islam. Menurut Islam, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Wujud manusia lainnya adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Manusia sempurna menurut Islam ialah jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan, cerdas serta pandai, dan rohani yang berkualitas tinggi. Dan tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim dan manusia yang berakhlak mulia dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Selanjutnya ayat dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ayat dalam Quran surah Al-A'laq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam dan Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua hadis, kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, alat-alat pendidikan Islam. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Media pendidikan adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber baik guru maupun lain kepada penerima atau siswa. Jenis-jenis alat pendidikan. Alat pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama alat sebagai perlengkapan. Keberadaan alat ini tidak mutlak, artinya tanpa perlengkapan ini pun tujuan masih bisa tercapai seperti kursi, baju seragam, dan lain-lain. Yang kedua, alat sebagai pembantu. Alat ini mempermudah usaha tujuan. Pendidik hendaknya dapat memilih alat mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, alat sebagai tujuan.
Alat-alat berfungsi saling membantu. Suatu alat berfungsi sebagai alat dari alat-alat yang lain. Media pendidikan meliputi yang pertama, media sebagai alat komunikasi lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam rangka tujuan pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Yang keempat, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Yang kelima, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Yang keenam, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang ketujuh, media pendidikan setiap mata pelajaran. Dan yang kedelapan, usaha inovasi dalam pendidikan. Adapun bentuk-bentuk alat dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama, materi, alat dalam bentuk benda atau hardware. Beberapa alat yang berbentuk materi, alat yang berbentuk benda dalam pendidikan Islam yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Pendidik merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, lembaga pendidik. Lembaga pendidik yang memberikan tempat untuk melaksanakan pendidikan formal atau informal. Yang ketiga, anak didik. Anak didik yang merupakan sasaran dalam dunia pendidikan itu sendiri. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses belajar. Pembelajaran seperti meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur, tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Yang kelima, perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Dan yang keenam, kecakapan atau kompetensi pendidik. Kecakapan atau kompetensi pendidik sehingga memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapabilitasnya. Dan yang ketujuh, metodologi pendidikan merupakan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan, misalnya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau pengajaran dengan pola rekreatif. Yang kedelapan, manajemen pendidikan, yaitu yang mengelola pelaksanaan pendidikan merupakan alat yang amat penting dalam pendidikan, seperti pengaturan jadwal pelajaran, penempatan pendidik dalam mata pelajaran tertentu, pengaturan lama mengajar, pemenuhan gaji atau honor pendidik, penentuan rapat-rapat pendidik, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu, karena setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Yang ke-10, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Dalam pendidikan dikenal dengan tujuan pendidikan dan tujuan belajar. Fungsi media pendidikan ditinjau dari segi fungsinya. Alat pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi-fungsi alat pendidikan yang dimaksud adalah yang pertama, fungsi pembagian jenis pertama. Alat pendidikan Islam jenis pertama berfungsi sebagai perlengkapan pendidikan dan alat pembantu dalam mempermudah usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang kedua, fungsi pembagian jenis kedua. Fungsi ini terbagi dalam alat-alat, di antaranya alat-alat pendidikan yang memberi perlengkapan untuk kecakapan tertentu kepada anak didik seperti transformasi pengetahuan dan hafalan. Selanjutnya, alat-alat pendidikan yang berfungsi untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara-cara berpikir yang harus dilakukan oleh anak didik berdasarkan berbagai materi pendidikan yang telah ditetapkan. Dan alat-alat pendidikan yang membawa anak didik ke heningan batin, kepercayaan diri sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan manusia dan alam serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, fungsi pembagian jenis ketiga. Alat-alat pendidikan Islam jenis ketiga ini dapat dibagi atas alat-alat langsung dan alat-alat tidak langsung.
alat-alat langsung, yaitu alat-alat yang bersifat menganjurkan sejalan dengan maksud usaha yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendidikan. Alat-alat tidak langsung yaitu alat-alat yang berfungsi pencegahan dan pembasmian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan usaha yang diinginkan dari pelaksanaan pendidikan Islam. Dan yang keempat, fungsi pembagian jenis keempat. Fungsi alat-alat ini dapat dibagi atas alat-alat pengajaran klasikal. Alat pengajaran klasikal adalah alat-alat pengajaran yang digunakan guru bersama dengan murid. Alat pengajaran individual. Alat pengajaran individual adalah alat-alat pengajaran yang dimiliki oleh masing-masing murid dan masing-masing guru. Selanjutnya, alat peraga. Alat peraga adalah alat pengajaran yang berfungsi untuk memperjelas atau memberi gambaran yang konkret tentang hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam materi pendidikan Islam. Penggunaan alat pendidikan berupa tindakan pendidikan akan tampak dalam bentuk tindakan yang bersumber pada kewibawaan pendidik. Hal ini akan terlihat dari teladan, yang berarti tindakan pendidik yang sengaja untuk ditiru oleh anak didik. Perintah, yang berarti tindakan pendidik menyuruh anak didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Larangan, yang berarti tindakan pendidik menyuruh anak didik untuk tidak melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu demi tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Pujian dan hadiah, yang berarti tindakan pendidik yang berfungsi memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Teguran, yang berarti tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidikan oleh anak didik. Ancaman, yang berarti tindakan pendidik mengoreksi secara keras tingkah laku anak didik yang tidak diharapkan dan disertai perjanjian jika terulang lagi akan diberi hukuman. Dan yang terakhir, hukuman. Hukuman merupakan alat pendidikan yang istimewa sebab membuat anak didik menderita. Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan media pendidikan itu adalah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup atau menarik, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan, melatih belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran, dan menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera, memperhalus perasaan, dan cepat belajar. Selanjutnya, faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Pengertian faktor determinan dalam pendidikan Islam. Faktor determinan adalah hal yang menjadi penentu terjadinya atau sukses tidaknya sesuatu. Sedangkan kata pendidikan berarti proses, cara, perbuatan mendidik melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, pendidikan Islam adalah proses atau cara mendidik berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan berbagai arti kata tersebut, dapat dipahami bahwa faktor determinan pendidikan Islam adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Faktor-faktor determinan pendidikan Islam. Yang pertama, faktor pendidik. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Yang kedua, anak didik atau peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Yang ketiga, faktor tujuan. Menurut Al-Attas, tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang baik. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Dan yang keempat,
faktor alat. Dalam pengertian yang luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan pendidik dan dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif dan sebaliknya. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif. Selanjutnya, aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Pengertian dasar aliran pendidikan Islam. Secara etimologi, kata aliran adalah bentuk nomina dari kata alir yang kemudian mendapat akhiran an yang berarti haluan, pendapat, dan paham. Sedangkan di dalam literatur Arab disebut dengan al-mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok orang. Secara operasional, aliran pendidikan Islam adalah paham atau pemikiran pendidikan Islam sebagai titik tolak dalam membina dan mengembangkan potensi-potensi manusia serta hal-hal yang mempengaruhinya sesuai pandangan Islam. Aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Yang kedua, aliran naturalisme. Pandangan yang ada pada persamaannya dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh Gigi Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Yang ketiga, aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dilahirkan di Inggris dari keluarga terdidik. Ia dianggap sebagai pemberi titik terang dalam perkembangan psikologi, dikarenakan teorinya seakan memberi paradigma baru dalam pemikiran pendidikan. Aliran ini kemudian menjadi sangat terkenal karena keoptimisannya dalam mendidik yang tidak mengenal putus asa. Aliran ini menganggap bahwa ia bisa saja menjadikan anak itu sebagai seorang ahli kimia misalnya, meskipun tidak terlahir dari keluarga ahli kimia, atau menjadikan anak itu artis meskipun ia tidak berasal dari keluarga seniman. 4. Aliran konvergensi. Aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman bernama William Stern. Lahir di Jerman pada tanggal 28 April 1871, William Stern berpandangan bahwa hereditas saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang kelima, aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Yang keenam, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika mengetahui, hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan oleh Tuhan. Aliran-aliran pendidikan Islam. Menurut para ahli tokoh pendidikan Islam, Islam mengajarkan kepada manusia melalui kitabnya dan memperkenalkan kata kunci untuk memahami manusia
secara komprehensif dengan kata insan dan basyar. Ibnu Miskawai misalnya dalam bukunya Tahzib Akhlak berpendapat bahwa tiap benda itu mempunyai form atau bentuknya masing-masing, sehingga tidak bisa menerima bentuk lain. Ibnu Sina, salah seorang tokoh filosof muslim, berpendapat bahwa seorang anak telah mempunyai kemampuan-kemampuan alamiah, akan tetapi mengandalkan kemampuan tersebut tidak cukup untuk mendidik seseorang dan harus ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Menurut Al-Ghazali, anak yang lahir telah membawa fitrahnya sendiri, kecenderungan-kecenderungan serta warisan dari orang tuanya. Kesemuanya itu perlu diberi pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa aliran yang mewarnai dunia pendidikan, terutama cara memandang manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dalam proses perkembangannya dan hubungannya dengan proses belajar. Islam telah memberi petunjuk tentang adanya konsep insan dan basyar dalam Al-Quran, dan yang mana kedua hal ini mengaruh kepada potensi manusia dan lingkungan manusia yang mempengaruhi pendidikannya. Dan tokoh-tokoh pemikir Islam dalam mengajukan tesisnya tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mengakui adanya penyatuan kedua hal itu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai objek atau manusia didik. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai ilmu pendidikan Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.